Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwat fillah, azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku, rekan-rekan sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Pak Agung dan juga Ibu Dian serta seluruh jajaran manajemennya. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Kita tidak terasa sudah memasuki hari ke-12 di bulan Jumadil Ula 1446 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 14 November 2024. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bisa berkumpul dalam suasana majlis yang sangat penuh dengan kemuliaan, yaitu majlis ilmu, yang insyaallah seperti biasa kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk pada hadis yang kelima, ya. Hadis yang kelima. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini jalur periwayatannya, sanadnya itu melalui salah seorang atau salah satu istri Nabi SAW yang namanya Aisyah, ibunda kita, ibunda Aisyah. Semoga Allah meridhai dirinya. Beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Apa yang disampaikan dalam hadis ini? Rasul katakan, barang siapa yang membuat perkara-perkara baru di dalam agama yang bukan bagian dari agama itu sendiri, maka sesungguhnya hal tersebut adalah tertolak. Ya, jadi barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru di dalam perkara agama, yang sebenarnya hal itu bukan merupakan bagian dari agama, cuma dianggap sebagai itu syariat, anggapan saja, ya, maka hal-hal yang seperti itu atau amalan yang seperti itu atau bisa jadi keyakinan yang seperti itu, ya, itu akan tertolak. Artinya kalau sesuatu dikatakan tertolak, dengan kata lain, hal tersebut tidak diterima. Kita semua paham, kalau sudah berbicara tentang agama, ini sesuatu hal yang sangat penting. Ya, kita semua pasti sepakat, agama itu sesuatu yang amat sangat penting. Ya, bayangkan, kalau tidak penting, gak mungkin Rasulullah SAW sampai sering berdoa. Dan di antara doa yang paling sering beliau sampaikan adalah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati semua manusia, kokohkan, tetapkan hatiku di atas agama. Rasul perhatian tentang masalah agama. Ya, kita semua sepakat Rasul itu orang yang paling religius, orang yang paling agamis, orang yang keislamannya paling sempurna. Tapi tetap memohon kepada Allah agar Allah tetapkan hatinya, agar Allah kokohkan hatinya. Komitmen
di atas agamanya, nggak melenceng. Nah, kalau sudah keluar dari jalur agama, ya ini yang disebut dengan muhdats. Makanya dalam hadis ini ada kata-kata ahdatsa. Nah, perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak ada contohnya, yang tidak ada tuntunannya di dalam syariat Islam, itulah perkara yang pada akhirnya ketika tetap kita lakukan amalan tersebut yang sebenarnya kita berharap dari amalan yang kita kerjakan itu mendapatkan pahala, tapi ternyata nggak dapat. Kenapa? Karena tertolak. Ya, bahkan tidak hanya dia menjadi sia-sia. Seseorang yang membuat perkara-perkara baru di dalam agama, dia pun jatuh pada perbuatan dosa. Makanya hadis ini, kalau kita memahaminya dengan hati yang terbuka, ini Masya Allah kita akan benar-benar bersyukur kepada Allah. Ya, kita menjadi faham tentang bagaimana seharusnya kita beragama. Karena ternyata cara beragama kita itu memang masih banyak yang perlu diluruskan. Karena kebanyakan kita tuh kalau beragama, ya standarnya itu bukan melihat contoh, bukan melihat ya dalil, ya dari Al-Quran maupun dari hadis. Tapi umumnya cara beragama kita dari dulu juga udah begitu, kebanyakan orang juga melakukannya. Standarnya kan begitu ya. Nah, makanya kita perlu belajar tentang hadis ini. Hadis ini adalah qaidatun azimah, kaidah yang sangat agung, yang sangat bermanfaat untuk memimpin kita ya agar benar cara beragamanya. Jadi cara beragama kita tuh gak hanya sebatas ikut-ikutan. Ya, yang lagi viral apa nih? Ikut. Ya, ini pengajian apa nih lagi rame nih? Oh ya ini enak tuh, sholawatan sambil wah angkat tangan kayak konser. Ini lagi marak dia kan? Nah, sholawat dilarang nggak? Enggak, diperintahkan bahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian, sampaikan juga salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diperintahkan, cuma ya hal ini kan kita faham. Kalau berbicara salawat berarti bicara yang kaitannya dengan masalah agama. Kita butuh tuntunan, nggak bisa berkreasi. Nah hadis ini untuk menjadi panduan kepada kita, jangan berkreasi di dalam perkara agama. Ini jelas nih agama, ya. Adapun masalah dunia, problem. Ya silakan kita berkreasi, bahkan kreasinya tanpa batas, selama tentu yang ada batasan dia. Tapi kreasi yang sedahsyat-dahsyatnya nih, selama memang masih tetap ya dalam koridor tidak melanggar syariat. Kayak kita mendesain baju aja ya, Masya Allah, pakaian, bagaimana? Kreasinya terus berkembang kan? Iya kan, Masya Allah. Zaman dulu merek biasanya di mana? Brand di mana? Kerah, ya kan? Itu zaman dulu tuh. Ya tuh, coba lihat mereknya apa sih? Gitu kan? Kalau zaman sekarang nggak perlu minta izin ya melihat kerah orang itu. Ini mereknya apa nih? Brandnya apa? Ya kan? Kreasi. Nah seperti itu. Tapi kalau bicara agama, maka kita harus paham. Ternyata ada rambu-rambu, ada batasan-batasan yang tidak boleh diterobos. Kalau dilanggar, maka amalan yang muncul tersebut, yang dianggap sebagai sebuah ajaran agama, akan tertolak. Untuk apa kita melakukan sesuatu yang pada akhirnya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah? Ya karena dia tertolak, bahkan bisa jatuh pada perbuatan dosa. Ya jadi hadis ini sangat penting, teman. Nah perlu kita pahami rekan-rekan sekalian, salah satu di antara syarat diterimanya amal, ya itu adalah ittiba. Ittiba itu mengikuti tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih standarnya Nabi Ustaz? Lah iya, syahadat kita bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Ya,
Kan syahadat kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya ya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah yang syariatnya, yang tuntunannya wajib kita ikut. Kecuali kalau memang kita nggak mau lagi menjadi umat Nabi Muhammad, silakan deh. Ya, selama kita masih ingin menjadi umat Nabi Muhammad, dan memang seharusnya, ya, karena sesungguhnya orang yang sangat merugi yang tidak mau mengikuti atau yang tidak menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita jadi umatnya Nabi Muhammad, dapat kesempatan nanti syafaat dari beliau atas izin Allah. Kan gitu ya. Padahal memang kita semua sangat butuh syafaat. Syafaat itu pertolongan khusus, ya, fasilitas khusus yang Allah berikan. Di antaranya itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Kita juga ingin nanti, karena kita termasuk umatnya, kita termasuk pengikutnya, kita ingin nanti di saat manusia kehausan di padang mahsyar, kemudian berbondong-bondong datang ke telaganya Nabi, kita disambut oleh Nabi, dipersilahkan untuk minum di telaganya. Kan nikmat ya. Nabi udah lihat ciri-cirinya, oh iya nih. Ya, Nabi pernah berkata dalam hadis tersebut, ya, bagaimana aku bisa mencirikan wahai Rabbku tentang umatku di saat semua manusia berkumpul di padang mahsyar, ya, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Ya. Ternyata dijelaskan dalam hadis tersebut, engkau bisa mencirikan mana umatku itu dari min asari wudu, dari bekas-bekas wudunya, basuhan wudunya. Itu yang kemudian memunculkan efek cahaya sehingga kekenalan. Jadi kenal, oh iya tuh, dia nih kinclong, wajahnya kinclong. Ya karena kan dibasuh wajah kan, tangan kinclong. Nah, kepala kinclong enggak? Kinclong, karena kepala tuh yang diusap dengan air. Airnya pun tidak terlalu banyak, cukup air yang nempel di telapak tangan. Kepala kinclong, bercahaya. Makanya kalau cara wudhunya hanya sebatas ya jambul 3 lembar, ya berarti cahayanya cuma 3 lembar. Itu cuma. Nah makanya ini penting untuk kita ilmu. Jangan sampai kemudian nanti sudah tercirikan kita umat Nabi Muhammad, tapi ternyata ada suara yang mengatakan suhqan, menjauh. Dia tertolak, jangan diterima. Ya kenapa? Nabi heran, dia umatku, ciri-ciri dia adalah umatku tampak pada dirinya. Kemudian disampaikan dalam riwayat hadis tersebut, ya, orang ini tidak layak untuk menikmati air di telagamu dengan sebab ketika di dunia dia adalah sosok yang suka merubah-rubah syariat Nabi SAW, yang suka membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Ini agama kita udah sempurna, jemaah. Sejak turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat kedua, kalau nggak salah ya. Nah, coba dicek ayat kedua atau ayat ketiga. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kejadiannya saat itu di Arafah, saat Nabi sedang melaksanakan haji wada, haji perpisahan. Karena setelah itu tak lama kemudian Nabi wafat. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian, dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Jadi agama yang diridhai hanya oleh Allah hanyalah Islam. Kita bangga, kita yakin, kita pegang teguh keislaman kita, karena satu-satunya agama yang Allah ridhai Islam. Udah sempurna. Akmaltu, telah aku sempurnakan. Nah, sesuatu yang sempurna berarti nggak butuh lagi penambahan atau pengurangan. Ini misalnya gelas ini udah terisi air penuh, sempurna. Ya, air yang mengisi gelas ini sudah sempurna, udah sampai ambang batas. Berarti dikatakan air ini telah memenuhi gelas dengan sempurna. Ya. Tapi bagaimana kondisinya kalau ternyata dikurangi? Berarti dia jadi nggak sempurna kan? Atau ditambahin? Gimana kalau ditambahin? Uber akhirnya ya berkurang misalnya. Kesempurnaan akan rusak. Itulah analoginya, perumpamaannya. Ya, agamanya udah sempurna, berarti enak, tinggal ngikuti saja.
taati, tinggal ikuti saja konsepnya. Apa yang kita dapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh para ulama, terlalu dicontohkan juga oleh para sahabat, tinggal kita ikuti. Dan mengikuti itu adalah sesuatu yang mudah dan lebih mudah dibandingkan memodifikasi. Ya, kan membuat perkara-perkara baru berarti kan modifikasi, entah ngurangin atau nambahin, kan gitu ya. Malah tuh yang hobi modif motor, ya sebenarnya kalau dari showroom udah sempurna nih, rem udah ada, iya kan? Kemudian macam-macam gitu ya, spakbornya, joknya dan macam-macam. Ya. Tapi kadang-kala kan kita yang menjadikan nggak sempurna motor yang sebenarnya dari showroom tuh udah sempurna, udah layak dari sisi safety-nya juga insya Allah memenuhi standar keamanan berkendara. Ya. Tapi ketika mulai dikurangi itu, bannya dibikin yang tipis, kemudian tuh shock breakernya ya dibikin ceper, gitu kan? Masalah nggak? Masalah. Ya masalah. Apalagi jalan-jalan di Indonesia banyak apanya? Polusi, polusi banyak. Ya, nah ini semua. Jadi agama ini tidak perlu modifikasi, tinggal ikut saja. Jadi syarat diterimanya ibadah kita yang pertama itu adalah ikhlas. Makanya syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanyalah Allah. Kita hanya mau beribadah kepada Allah. Dan ibadah apapun yang kita kerjakan, termasuk hadirnya kita di majelis ilmu atau di majelis ilmu secara rutin seperti ini, kita luruskan niatnya. Ya, tidak lain untuk melaksanakan perintah Allah. Biar saya itu semakin baik menjalankan agama ini, sehingga otomatis menjalankan agama dengan baik, kita pun akan bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik. Ikhlas. Kita sholat, kita persembahkan ibadah tersebut untuk Allah, bukan untuk yang lain, bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapatkan sanjungan, bukan untuk ya siapa tahu ketemu jodoh di sini. Enggak. Ya, nah. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat kedua yang sesuai dengan tema pembahasan kita, ya, itulah yang disebut dengan ittiba. Syarat diterimanya amal adalah ketika kita melakukan amal yang berkaitan dengan masalah-masalah agama itu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya penting untuk kita ilmui. Nah, rekan-rekan sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau antum tadi simak dan apa yang Anda sampaikan itu ketika mengawali kajian, itu Anda menyampaikan khutbatul hajah. Ya. Cara membuka majelis ilmu yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Anda tadi sampaikan seperti itu ya. Yang artinya maka sesungguhnya ucapan yang paling benar itu adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Ya. Kemudian wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anda sampaikan lagi, ini sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara ya itu adalah perkara-perkara yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Itulah yang disebut dengan ini tadi kelanjutan. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ya. Dan seburuk-buruk urusan itu adalah perkara-perkara baru di dalam agama. Ya, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan perkara-perkara baru dalam agama itu yang kemudian dikenal dengan istilah bid'ah. Wa kullu bid'atin, dan setiap bid'ah itu dhalalah. Apa dhalalah? Sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu mendapatkan ancaman masuk ke dalam neraka. Jadi aneh kalau difahami bid'ah itu ada yang baik, ada yang dhalalah, yang sesat. Ini konsep siapa? Padahal nabinya secara jelas
menggunakan kata kullun bermakna lil jama', maknanya untuk semua. Ya. Nabi nggak bagi-bagi nih perkara bid'ah ini, ada yang bagus, ada yang tidak. Ini berkaitan dengan masalah agama ya. Ini kita bicara dengan agama. Jangan kemudian kita kaitkan nanti dengan perkara-perkara dunia. Enggak. Ini perkara baru yang dimaksudkan adalah untuk urusan yang berkaitan dengan masalah agama kita. Ibadah. Maksudnya ibadah. Keyakinan. Ya. Itu cuma. Nah kalau urusan dunia, silakan. Makanya Nabi pernah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Artinya Nabi memberikan ruang yang begitu lapang, yang begitu luas, yang begitu bebas, ya, bagi umatnya untuk berkreasi dalam urusan dunia. Ya. Makanya zaman dulu nggak ada HP, sekarang muncul HP. Ini kan hasil kreasi dari urusan dunia. Boleh. Jangan nanti digiring pembahasan bid'ah untuk hal-hal sifatnya dunia. Jadi bias. Untuk kalau ngaji sama pengajian itu sih apa-apa nggak boleh, apa-apa bid'ah, ya. Itu seharusnya tuh orang-orang kayak begitu. Dia berangkat hajinya naik ontak. Dulu Nabi naik ontak, gitu ya. Kita sampai Ancol suruh berenang, gitu ya. Nah ini orang nggak paham nih. Yang Nabi ingatkan untuk dijauhi perkara-perkara baru yang dimaksud adalah dalam urusan agama. Kalau urusan dunia, Nabi tegas katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu untuk urusan dunia kalian. Jadi silakan ikuti. Bahkan Nabi katakan, a'lam, kalian lebih tahu. Fair banget nih Nabi. Ini kan kejadian sehingga kemudian Nabi mengucapkan kalimat seperti itu diawali ketika Nabi datang ke Madinah. Orang Madinah itu biasa, ya, mata pencahariannya adalah mayoritas petani, berkebun kurma. Nabi datang, beliau melihat orang-orang Madinah itu kalau sedang mengembangbiakkan pohon kurma biar cepat panen itu dengan cara penyerbukan. Ya, bunga-bunganya, serbuk sarinya itu digibas-gibas, ya, kemudian dimasukin ke pohon yang lain. Jadi silakan dikawinkan gitu ya. Nah, kemudian Nabi SAW usulkan dengan cara yang lain. Jangan kayak gitu. Nah, sahabat itu kan orang-orang yang paling taat sama Nabi ya. Walaupun mereka ekspor. Nabi kan di Mekah bukan petani. Nabi apa? Pedagang. Orang Mekah pedagang, orang Madinah petani. Kan gitu ya. Nah, karena Nabi yang sampaikan, mereka langsung rubah. Enggak lagi tuh mereka ketika bercocok tanam pohon kurma dengan cara penyerbukan. Ya, mereka ikuti arahan Nabi. Ternyata di waktu yang biasanya mereka tuh menghasilkan panen yang melimpah, ternyata hasil panennya gagal. Mungkin kalau di masa panen tuh 1 hektar lahan bisa menghasilkan 10 ton buah kurma. Ternyata cuma 1 ton. Gagal dong. Ya kan? Gagal. Cuma 1/10-nya. Akhirnya mereka memberanikan diri dengan adab mengatakan, ya Rasulullah, apakah ya saran yang kau sampaikan terkait konsep bercocok tanam ya kurma yang biasa kami lakukan, kemudian kami ikuti apa yang menjadi arahanmu, itu merupakan wahyu dari Allah. Ya, kata Rasul, enggak, itu pendapatku saja. Oh, kalau pendapat Nabi berarti masih ada ruang diskusi. Tapi kalau wahyu Allah sudah, mereka sami'na wa ata'na. Nah, karena pendapat Nabi, akhirnya mereka katakan, ya Rasul, ternyata hasilnya kita gagal. Biasanya mungkin 10 hektar, ini cuma 1 hektar. Biasanya 10 ton, ini cuma 1 ton. Nah, akhirnya Rasul pun menyadari, oh ternyata memang yang maksimal di dalam konsep bercocok tanam pohon kurma, ya, atau buah kurma itu adalah tidak lain dengan penyerbukan. Makanya Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Sudah, ikuti aja apa yang selama ini kalian kerjakan. Tuh, urusan dunia. Nah, yang dibahas dalam hadis ini berkaitan dengan masalah agama. Ini kadang orang-orang yang nggak mau dikasih nasihat nih. Ya, kenapa antum kalau habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Kan sunnahnya Nabi istighfar. Nabi kalau habis salat tuh istighfar thalatha, beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah kalau kita, kadang-kadang kita dengar tuh habis sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Tuh. Ya. Nabinya contohkan istighfar, kemudian kita praktekkan tahmid. Menyelisih kan? Menyelisih. Ini hal yang simpel ya, hal-hal yang simpel. Kita nggak salahkan ucapan alhamdulillah ini kalimat yang bobotnya berat di timbangan. Cuma karena cara menempatkan zikir alhamdulillah itu tidak tepat sebagaimana mestinya, maka ini pun harus diluruskan. Karena Nabi itu ketika habis salat nggak pernah mengucapkan alhamdulillah, tapi beliau langsung mengucapkan istighfar. Kenapa istighfar? Beliau merasa tuh boleh jadi ada kekurangan di dalam salatnya. Makanya minta ampun sama Allah atas segala kekurangan yang beliau lakukan saat sholat. Mungkin lagi sholat, ingat kan, ya Allah, ya ini makan siang apa gitu ya, misalnya gitu ya. Atau udah lagi kita makan siang kepala kakap gitu, bayar misalnya kan. Makanya minta maaf sama Allah, minta ampun. Ini kan luar biasa dahsyat ya. Ya. Atau sholat kita yang sebenarnya Allah katakan wa aqimus shalat dari dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tapi ternyata yang kita ingat kunci motor masih nyantel, ingatnya di sholat. Makanya selesai sholat istighfar, minta ampun ya Allah, ampun saya. Itu kan cakep ya, apalagi sesuai sunnah. Nah, jadi yang kita salahkan tuh bukan karena alhamdulillahnya, tapi Anda menempatkan zikir yang tidak semestinya. Itu. Kadang-kadang kan orang-orang yang tidak berlapang dada, mereka tuh nggak suka dengan apa yang coba kita arahkan. Tuh. Kalau pengajian itu dikit-dikit salah, enggak. Kita cuma pengen ngebimbing agar jangan sampai saudara-saudara kita kaum muslimin itu ibadahnya menjadi sia-sia. Apa namanya kalau bukan menunjukkan ini sayang cuma. Ini rasa sayang. Sayang itu tidak hanya terus menuruti atau membenarkan ya orang-orang yang kita sayangi, enggak. Ada kalanya kita harus larang. Ya, di depan nih ada galian, ya, udah gitu lubangnya dalam, anak kita lagi bermain. Ya karena kita sayang udah biarin dia mau main di mana, mau ke depan juga silakan mau nyemplung, nggak, ikan nggak gitu. Ada momen kita larang, silakan kamu bermain misalnya, tapi jangan sampai dia mendekati tempat itu. Nah, peringatan itulah yang kita sampaikan sebagai wujud rasa sayang. Cuma kalau orang tuh hatinya, ya. Dia sudah tutup hatinya untuk menerima masukan, nasihat dari saudaranya. Itu bawaannya di sebelah aja. Ya. Yang ada dia selalu penolakan demi penolakan. Kemudian negative thinking. Apa aja gak boleh tuh. Itu seharusnya orang-orang yang begitu tuh. Dia gak boleh makan sayur asem. Sayur asem gak ada di zaman Nabi. Apa-apa bintah gitu ya. Ya. Padahal Anda kan zikir, alhamdulillah. Kita nggak nyalain alhamdulillahnya. Cuma masalahnya kan amal itu diterima syaratnya 2. Ya. Syarat kedua tadi adalah mengikuti tuntunan yang Nabi telah contohkan. Nabi contohkan istighfar. Ya kita ikut. Kecuali nanti di momen-momen yang dimana kita diperkenankan untuk zikir apapun. Tapi kalau ini sudah baku, ya Nabi kalau mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka itu yang kita baca. Kalau yang kita baca lain, kita baca Al-Fatihah, ini yang masuk kategori. Ya, yang sudah berumah tangga, maaf, ini nggak apa-apa sebagai tambahan ilmu juga. Ya, ketika akan mendatangi istrinya, doa dulu. Bismillahi, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, wahai Allah, jauhilah kami dari syaitan. Dan jauhilah syaitan dari kami, serta jauhilah syaitan ya dari apa yang engkau akan karuniakan kepada kami berupa anak. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika muncul fenomena ada laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Laki-laki tapi gemulai.
tulang lunak gitu ya, misalnya gitu ya. Ini biasa nih kata para ulama, ini akibat intervensi syaitan di antara selain karena faktor pergaulan ya dan sebagainya. Penyebab ya, di antara penyebabnya adalah ini karena banyak orang tua yang tatkala dia akan menggauli istrinya, dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang wajib berdoa? Siapa yang diperintahkan untuk berdoa ketika di momen tersebut? Yang laki-laki, suami. Jadi tugas yang perempuan ingetin, bang, udah doa, begitu. Dan doanya pun simple. Doanya itu Nabi tidak angkat tangan. Maka kita juga amalkan ketika doa tidak perlu angkat tangan. Ya, apalagi sampai takbir, Allahu Akbar. Kita nggak nyalain takbirnya, cuma kan ini udah berarti membuat kreasi nih, ya kan? Pakai takbir, ya Allah. Nah, pernah terjadi di zaman Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Beliau salah satu sahabat, salah satu putra dari Umar bin Khattab. Jadi orang tua dan anak sahabat Nabi, Masya Allah. Satu hari beliau melewati seorang yang sedang bersin. Orang itu mengucapkan Alhamdulillah. Kita kan diajarkan nih konsep ketika kita bersin, Nabi ajarkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Maka bersin kita akan menjadi ibadah. Hashim, Alhamdulillah. Yang mendengar mengucapkan Yarhamukallah. Yang tadi bersin karena didoakan oleh ya orang-orang sekitarnya dengan ucapan semoga Allah merahmati dirimu. Doa yang lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah berikan hidayah buat kalian dan semoga Allah perbaiki keadaan kalian. Udah syukur. Maka kita kalau bersin nih, jangan hanya sebatas Hashim, udah jangan. Karena bersin itu memang nikmat dari Allah. Secara tinjauan kesehatan juga memang dikaji oleh para ilmuwan. Ya, seorang yang bersin berarti dia melepaskan partikel-partikel yang nggak baik itu yang ada di tubuhnya, yang ada di wilayah khayshum. Khayshum itu rongga hidung dan rongga mulut, gitu ya, sehingga keluar. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Tapi ternyata dari bersin ini terjadi interaksi dengan sesama, saling mendoakan. Nggak ada di agama lain. Ya, urusan bersin aja jadi saling doain, saling memberikan kebaikan. Ya, dan doanya luar biasa. Yahdikumullah, semoga Allah beri hidayah kepada kalian, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki keadaan kalian. Ini jangan remehkan hal kayak gini, teman. Boleh jadi kita sedang menghadapi masalah yang pelik. Kita membutuhkan perbaikan. Ya, kondisi yang sedang kita alami semoga semakin baik, masalahnya jadi terurai, kan jadi makin baik kan? Ternyata itu bisa kita dapatkan kalau ada orang yang mendoakan. Ya. Dan momen tersebut bisa kita dapatkan saat bersin. Ya, yarhamukallah dibalas lagi. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah berhidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian, keadaan keluarga, keadaan keuangan, keadaan usaha, keadaan agamanya diperbaiki. Semua balakum. Maknanya umum. Nah, kan itulah konsepnya. Yang bersin cuma ucapkan Alhamdulillah. Ya. Atau kalau mau lafaz yang lain Alhamdulillahi ala kulli hal, boleh juga. Tapi ternyata ini orang nambahin kreasi, modif gitu ya. Nah, tapi dalam perkara agama, ini zikir perkara agama nggak? Perkara ibadah nggak? Ibadah loh. Zikir ini ibadah cuma. Ya. Orang ini mengucapkan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Keren. Habis ucapkan tahmid, salawat jemaah. Siapa yang meragukan tentang keutamaan salawat? Nggak ada. Kita orang-orang beriman, ya, mengakui, meyakini tentang keutamaan salawat. Allah dan malaikat aja salawat.
Makanya kita diperintahkan untuk sholawat. Tapi penempatannya, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersin kemudian mengucapkan selain tahmid, beliau juga tambah dengan salawat? Ada nggak? Kan enggak. Tuh, ini loh. Ini yang dibutuhkan kelapangan hati untuk memahami perkara ini. Kita demi Allah nggak pernah larang orang sholawat. Wong Allah yang perintahkan, kenapa kita larang? Cuma kita luruskan agar selawatnya bernilai pahala di sisi Allah, memberikan banyak fadilah untuk dirinya. Ikuti tata caranya sebagaimana Nabi ajarkan. Ya karena tadi kita udah paham konsepnya. Syarat diterimanya ibadah dua, ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Makanya ya Abdullah bin Umar mengingkari. Ana ma aqulu ma qulta. Ya, saya mengucapkan apa yang Anda ucapkan. Artinya ya kalau orang bersin mengucapkan alhamdulillah. Walakin laisa hakadha 'allamana ar-rasul. Tapi bukan begitu cara Nabi itu mengajarkan kita ya berzikir ingat Allah di saat kita bersin. Idza atishna, Nabi mengajarkan kalau kita bersin faqul, maka cukup ucapkan alhamdulillah. Kalau ente mau tambahin dikit alhamdulillah ala kulli hal, tetap muji Allah, enggak ada salawat. Ya. Orang itu membantah. Sama mirip dengan orang sekarang. Ya orang zaman dulu yang lebih baik aja dia ngebantah, apalagi zaman sekarang kan gitu. Salawat kan bagus. Dia bilang gitu, salat bagus. Iya, walakin laisa hakadha 'allamana ar-rasul. Betul, siapa yang mengingkari tentang kebaikan ya salawat? Salat itu bagus, baik, mulia. Tapi enggak begitu Rasul mengajarkan tentang tata cara ketika seseorang habis bersin. Nabi hanya mengamalkan zikirnya tahmid alhamdulillah. Betapa cepatnya engkau berubah dari syariat yang Nabi telah ajarkan. Padahal kuburan Nabi belum kering. Kejadian itu belum lama Nabi wafat. Nabi belum lama wafat. Kata Abdullah bin Umar, kuburan Nabi tanahnya belum kering. Ente udah cepet banget berpalingnya. Kan kita semua tahu pengajaran Nabi, contoh dari Nabi, ya terkait dengan masalah bersin. Sehingga beliau mengatakan, kam min muridin, betapa banyak orang menginginkan dari apa yang dia lakukan itu bisa sampai kepada Allah. Artinya amalnya diterima, akan tetapi justru tertolak. Dengan sebab apa? Menyelisihi tata cara yang telah Nabi contohkan. Tata caranya menyelisihi apa yang Nabi telah contohkan. Jadi jangan pakai logika, jangan pakai standar kebanyakan orang melakukannya. Jangan pakai standar dari dulu juga udah begitu. Jangan pakai standar, tapi kan ini baik. Baik itu menurut siapa? Kalau standarnya menurut kita, inilah yang membuat celah. Sehingga kemurnian agama kita ini menjadi rusak. Muncullah perkara-perkara baru di dalam agama yang dimodifikasi. Dan itulah yang menjadikan kemurnian sebuah agama tidak terjaga lagi. Adakah Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada umatnya, kaum Bani Israel, tata cara ibadah untuk meratap di tembok ratapan? Tidak ada. Tidak ada tuh konsep. Ya, Nabi Musa mengajarkan, yuk, nih ada sisa nih tembok ratapan, kalian beribadah kepada Allah dengan cara meratap di situ. Tidak ada. Itu hasil kreasi dari orang-orang Yahudi yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Musa. Penyelisihan. Jadi bid'ah itu tidak hanya terjadi ya pada umat Nabi Muhammad, tapi bid'ah juga terjadi di umat-umat tertentu. Adakah Nabi Isa alaihissalam mengajarkan konsep agar dosanya, dosa umatnya itu atau dosa seseorang diampuni oleh Allah cukup dengan cara redemption? Kan sekarang gitu ya kita dapat lihat orang-orang yang mengaku dirinya pengikut dari Nabi Isa, ya, orang-orang dari kalangan Nasrani, mereka ketika ingin melakukan pertobatan, mereka datang di bilik-bilik yang ada di tempat ibadahnya. Kemudian mereka katakan kepada
pendeta-pendetanya, ya, my father is forgive me dan sebagainya, bayar sekian, kelar, dosa hapus. Akhirnya redemption, penebusan. Ini kesian yang lagi bokeh nih, gimana nebusnya? Yang bokeh kesian coba, gimana dia bisa nebus dosanya coba? Ini paling orang-orang kaya aja nih yang dosanya akan dibersihkan oleh Allah. Kenapa? Ya dosa sedikit dia tebus. Adakah Nabi Isa ajarkan konsep seperti itu di dalam bertobat? Wallahi enggak. Tidak ada Nabi Isa ajarkan kayak begitu. Ini penyelisihan, perkara baru dalam agama yang dilakukan oleh semua umat dari setiap Nabi yang Allah utus. Dan memang ini sebuah sunnatullah. Ketika umat dari seorang Nabi semakin jauh masanya dari nabinya, maka akan semakin muncul perkara-perkara baru di dalam agama Nabi tersebut. Ya. Jarak antara kita dengan Nabi Muhammad SAW itu kan 15 abad. Belum 15 abad yang lalu telah wafatkan itu ya. Makin jauh. Itu tadi yang dikomentari oleh Abdullah bin Umar, dia agak penyelisihan. Dia kata beliau, betapa cepat Anda berubah dari apa yang Nabi telah ajarkan. Yang kuburan Nabi belum kering, itu kejadiannya belum lama, jemaah. Sudah muncul perkara-perkara baru. Padahal masih ada orang-orang hebat dari kalangan sahabat. Ya, mereka adalah orang-orang alim, ya, bahkan orang-orang yang paling faqih, paling mendalam keilmuannya setelah Nabi SAW. Karena mereka kan yang melanjutkan tongkat estafet, ya, tugas dakwah menyebarkan Islam di tengah-tengah umat. Mereka tuh. Ternyata udah terjadi hal kayak gitu. Nah, apalagi zaman sekarang udah nggak kehitung banyaknya, jemaah. Ya tadi contoh simpelnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Padahal Nabi istighfar. Maka yang mengucapkan alhamdulillah ini perkara baru di dalam agama, dalam ibadah. Makanya ketika ada orang yang mengingatkan, antum jangan tahmid tapi istighfar. Jangan kita kemudian ya merasa sempit hati. Orang zikir nggak boleh, enggak, itu diluruskan, tempatkan pada tempatnya. Jemaah, kita semua tahu alhamdulillah itu berharga, bobotnya berat timbangan. Tapi kalau nggak pada tempatnya, maka akan jadi bernilai begitu berharga insya Allah. Ilustrasi mudahnya, ini ruangan terkunci, anak kuncinya dicopot, yang megang lupa mana itu kuncinya. Akhirnya kita pada bingung kan, nggak bisa keluar. Akhirnya ada yang mengusulkan, anak punya uang $100 nih. $100 berapa? $1,5 juta ya? $100. $100 ini berharga nggak? Berharga? Berharga kan? Masya Allah. Kayaknya ragu kan? Berharga ya? $100, Masya Allah berharga. Udah gak usah khawatir, anak punya $100 nih, sesuatu yang berharga. Anak yang mau lipat-lipat aja. Ya. Karena menganggap ini $100 berharga. Anak mau jadikan untuk membuka pintu yang tertutup, dimasukin ke lubang kunci itu. Kira-kira sesuatu yang berharga ini bermanfaat kan? Nah, bermanfaat. Alhamdulillah manfaat. Nah, kita semua sepakat. Tapi kalau ditempatkan tidak pada tempatnya, maka ini menjadi, karena menyelisihi. Kan bicara keselarasan, kita mengikuti sunnah Nabi, itu juga berkaitan dengan masalah cara. Salat, Masya Allah, luar biasa. Itu amalan yang luar biasa kan? Ya. Ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban yang sangat spesial sampai Nabi menerima perintahnya itu dengan cara Isra wal Mi'raj, melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Ya. Tapi kemudian terjadi modifikasi. Anak ini nggak puas. Ini waktu lengang, subuh 2 rakaat. Waktu masih lengang. Anak mau subuh 3 rakaat. Ditambahin. Nabi kan contohkannya subuh 2 rakaat. Dia nggak puas, pakai logika. Anak masih free kok. Anak belum banyak kesibukan. 2 mah kurang. Anak lagi semangat-semangatnya, ini lagi on fire nih. Yes. Misalnya kan, anak mau tambahin jadi 3. Gimana kira-kira jemaah?
Ya, padahal 3 ini ada Al-Fatihah. Kita tahu Al-Fatihah luar biasa ya. Ya kan? Nanti ada takbir, takbir ya Allah. Otomatis nambah rakaat, nambah takbir lagi. Nambah tasbih subhana rabbil azim, nambah i'tidal sami Allahu liman hamidah. Cuma gimana kira-kira kalau jelas-jelas ini menyimpang dari cara yang pakemnya udah jelas, buat. Bermanfaat kan? Enggak, bahkan bukan cuma nggak bermanfaat, dong. Kurban. Nah, kurban itu menggunakan hewan-hewan ternak, minal bahaim. Nah, tapi ngajinya harus komplit. Oh, hewan ternak, gitu ya. Bosan, lagi-lagi limosin. Sapi Bali, gitu ya. Anak mau kuda tahun depan. Kuda gimana? Padahal kalau dari sisi harga, jelas lebih mahal kuda. Bahkan bukan kuda Bima, anak mau impor kuda Australia atau kuda Arab itu kan gede-gede. Ya, gimana kira-kira kurbannya diterima nggak? Karena menyelisihi dari cara yang Nabi telah tetapkan. Nabi batasi itu hewan kurban yang patut untuk disembelih di hari raya kurban. Bakar, yaitu sapi, al-ghanam, kambing, atau al-jamal, unta. Tapi bisa kita berkreasi. Ya Allah, lagi-lagi kambing, terpada darah tinggi, udah kita ganti. Ya, ayam kampung tahun depan. Caranya udah baku. Janganlah berkreasi. Kenapa? Ini perkara ibadah. Ngikuti tuntunan. Ini cuma ya. Ini contoh-contoh simpel semua. Dan ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Ya Allah. Ya. Termasuk juga Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, misal ini yang simpel-simpel aja. Anak juga dulu begitu ya. Habis selesai sholat kita salam kanan kiri, kemudian kita usap wajah. Kita kembali belajar tentang sifat sholat Nabi. Ini kan ibadah. Sholat itu ibadah. Nabi kalau habis sholat, habis salam kanan kiri, itu ngapain sih? Ternyata beliau istighfar. Dan tidak ada momen untuk usap-usap wajah. Kita kan usap-usap wajah. Kadang-kala 1 tangan, kadang-kala 2 tangan gitu ya. Kan gitu ya. Ternyata Nabi usap wajah. Andai pun kita mau cari hadis yang menjelaskan tentang mengusap wajahnya Nabi dengan tangannya, itu ternyata di saat momen istiqadhu minan naum, bangun Nabi kalau bangun tidur usap wajah. Apa manfaatnya Ustaz? Apa tujuannya? Liizalatin nu'as, untuk menghilangkan kantuk macam-macam. Ya, makanya ngantuk boleh tuh. Usap wajah karena ngantuk ya. Bukan pada saat selesai sholat kemudian usap wajah. Ada lagi orang sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, salam kanan, maka telapak tangan kanan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi, telapak tangan kiri dibuka. Suka gak dapat yang kayak begitu? Adakah Nabi melakukannya? Ternyata tidak. Bahkan Nabi berikan peringatan keras, janganlah, kata Nabi SAW, janganlah ketika salat itu melakukan gerakan-gerakan yang menyerupai gerakan binatang. Di antaranya bagaimana? Itu dia. Ya, salam kanan, telapak tangan kanan dibuka, salam kiri, telapak tangan kiri dibuka. Ini menyerupai kuda atau keledai. Dia kalau nengok ke kanan, buntutnya goyang ke kanan. Nengok kiri, buntutnya belok ke kiri. Nabi nggak suka kita ibadah menyerupai gerakan binatang. Ketika sujud, harusnya nih bagian siku diangkat. Tangan kanan kiri ini telapak tangannya dirapatkan, kemudian disejajarkan posisinya di daun telinga atau al-mankibain. Ya, bahu. Nah, kemudian ya diletakkan di lantai.
Paham kan? Kan ada orang hidup nempel sikunya. Itu gerakannya anjing. Ya, makanya Nabi tidak mengajarkan yang seperti itu. Bahkan Nabi perintah untuk kita menyelisih gerakan binatang. Makanya diangkat. Diangkat, bahkan dilebarkan. Para sahabat bersaksi, Nabi melebarkan tuh ketika mengangkat sikunya, sehingga bagian ketiaknya kelihatan. Tapi perlu kita pahami lagi dengan benar, Nabi melakukan hal itu ketika beliau posisinya jadi imam. Artinya kalau kita sholat berjamaah, kan kiri kanan kita ada tetangga nih, ada jamaah. Jangan kita terapin kesulian, musibah kepalanya. Belum lagi nanti transfer bau-bau yang jangan. Nah, ini perkara-perkara baru di dalam agama itu terlarang. Itu yang disebut dengan bid'ah. Bagaimana parameter kita mengetahui ini bid'ah atau tidak? Ya kita tidak melihat. Adakah Nabi contoh? Kalau Nabi nggak contohkan, bisa jadi nanti sahabat yang mencontohkan. Karena selain kita diperintahkan mengikuti sunnah Nabi, kita juga diperintahkan untuk mengikuti sunnah para sahabat. Ya, khususnya al-khulafa ar-rasyidun, para pemimpin kaum muslimin yang mendapatkan petunjuk yang 4. Sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman, dan sunnahnya Ali. Makanya terakhir sebagai penutup, di masa Utsman beliau memutuskan untuk memandangkan adzan di hari Jumat marratain, 2 kali cuma. Ya, 2 kali. Di masa Utsman ternyata 2 kali. Karena beliau berijtihad, beliau melihat orang-orang di masanya sudah mulai banyak tersibukkan dengan urusan dunia, padahal hari Jumat itu adalah momen terbaik untuk ibadah. Sampai-sampai sholatnya pun ada yang spesial. Terus bagi laki-laki sholat Jumat. Ternyata orang masih banyak disibukkan untuk urusan dunia, berjual beli dan sebagainya. Makanya Utsman beristihad. Kurang lebih sekitar setengah jam sebelum waktu zuhur tiba, dan kemudian dikumandangkan adzan. Setengah jam sebelumnya itu ada adzan pertama untuk mengingatkan kaum muslimin, yuk udah tinggalin itu urusan-urusan dunia. Ya, segera mandi, segera persiapkan diri, berangkat ke masjid. Nah, apa yang dilakukan oleh Utsman ini adalah sunnahnya Utsman. Boleh diikuti. Karena Nabi perintahkan. Ya, pegang teguhlah sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya 4 orang sahabat yang terpilih, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Artinya kalau sekarang ada sebagian masjid yang azannya sekali, ada juga yang 2 kali. Jangan kita katakan yang 2 kali, udah nggak sesuai sunnah. Kenapa? Dia mengikuti sunnahnya Utsman. Dan Nabi perintahkan, ikuti juga tuh sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun. Makanya kalau antum umrah di Mekah, di Masjid Nabawi dan di Masjid Al-Haram, ya, itu pada saat sholat Jumat adzannya 2 kali. Yang kayak begitu nggak masuk kategori bid'ah. Perlu kita paham. Karena ada perintah dari Nabi, selain mengikuti sunnah beliau, ikuti juga sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun, sahabat-sahabat yang terpilih yang jumlahnya 4 orang itu tadi yang disebutkan, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi memang sebenarnya pembahasan bid'ah itu pembahasan bahsun tawil, pembahasan yang sangat panjang. Ya, bahkan ada kitab dari Imam Asy-Syatibi berjudul Al-I'tisam, hampir 1000 halaman dalam edisi bahasa Arab. Ya Allah, itu cuma ngebahas tentang masalah bid'ah. Ya, cuma gambaran umumnya, ya, kita memahami ini sebuah perkara masuk kategori bid'ah atau tidak, yaitu kalau memang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, ya, tidak ada dalil yang mendasarinya amalan tersebut, berarti ini sangat mungkin bisa jatuh pada perkara bid'ah. Jadi jangan kemudian dibenturkan dengan alasan, tapi ini kan baik. Ini baik menurut siapa? Adapun kita mau jadikan standar kebaikan, maka jadikan standar kebaikan itu yang ada pada generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat.
Sahabat, oh sahabat aja nggak melakukannya, kok kita merasa itu baik? Padahal sahabat itu pasti orang yang paling paham tentang mana yang baik atau yang tidak. Sampai ada kaidah, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Kalau sekiranya hal itu baik, maka kamilah orang pertama atau kelompok pertama yang akan melakukannya. Barakallahu fikum. Dan lebih interaktif, kita buka sisi penjawab. Masya Allah. Kalau kita membahas mengenai masalah bid'ah memang panjang ya Ustaz. Masya Allah, panjang. Masya Allah. Dan ini sebenarnya momen yang spesial nih kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan amalan-amalan ibadah kita agar tidak sia-sia ya Ustaz ya. Masya Dan Allah. jangan sampai kita sudah melakukan ibadah yang menurut kita mungkin benar ternyata salah di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tadi salah satunya mengenai bagaimana cara menghindari bid'ah, ini sudah dijawab sama Ustaz ya. Dan cara kita tahu ibadah itu bid'ah atau bukan, sedangkan cara yang menyampaikannya itu juga memakai dalil Ustaz. Ini pertanyaan yang sangat berbobot ya. Nah, kita perlu memahami bagaimana kita menjadikan sebagai pijakan atau sebagai rujukan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis. Karena semua kelompok juga mengklaim ya memakai atau menggunakan standar Al-Quran dan Hadis. Semuanya, bahkan yang sesat-sesat pun sama. Sampai Ahmadiyah, kita tahu ya, bahkan MUI telah memfatwakan dengan tegas. Ini kelompok yang sesat dan menyesatkan. Bentuk kesesatannya karena mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi. Ya, mereka pakai dalil. Mereka memahami ucapan atau hadis yang menjelaskan Nabi itu adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Tapi mereka punya pemahaman yang beda. Kata-kata khatam, sebagaimana dalam redaksi yang tadi Anda sampaikan, yang difahami oleh orang-orang yang lurus pemahamannya di antara para sahabat, mereka memahami itu adalah penutup para nabi dan rasul. Tapi Ahmadiyah menyimpangkan dengan makna yang lain. Mereka fahami khatam itu adalah cincin kenabian. Artinya karena mereka memahami khatamul anbiya wal mursalin itu cincin kenabian, masalah kenabian itu masih terbuka. Pakai dalil ya? Pakai dalil. Orang-orang yang suka melakukan aksi-aksi kekerasan, aksi bom bunuh diri, gerakan-gerakan anarkisme atas nama jihad, bukan pakai dalil ya. Mereka pakai dalil. Hadis sahih. Inni umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Tuh, makanya kita melakukan aksi ini. Kenapa? Kita diperintahkan sebenarnya. Sebagaimana Allah memerintahkan nabinya. Ketika Nabi mengatakan sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Sampai mereka itu mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ya karena mereka tetap dengan kafirannya, aneh bom, aneh perangin, pakai hadis ya, pakai. Makanya nggak cukup, ya kita hanya sebatas berpijak atau mengetahui ini Al-Quran, ini ada dalil dari Al-Quran, ini ada dalil dari hadisnya. Kita harus juga telusuri dengan pertanyaan berikutnya. Terus bagaimana ayat Al-Quran dan hadis tersebut yang dijadikan sebagai dalil? Pemahamannya, cara memahaminya, standarnya siapa? Standar apa? Nah, tidak lain kalau kita ingin mengetahui ini benar atau enggak, ya maka standar kita adalah standar pemahaman para sahabat. Ya, sahabat Nabi nggak pernah memahami khatamul anbiya itu cincin kenabian. Karena kalau sekiranya mereka memahami itu cincin kenabian, maka mereka yang paling layak untuk juga ngaku-ngaku sebagai nabi. Iya, keimanan sahabat luar biasa. Umar, Nabi katakan sekiranya masih ada nabi setelahku, maka orang yang layak untuk mendapatkan gelar tersebut adalah Umar. Gimana nggak layak cuma lewat satu jalan atau satu gang, ketemu setan, yang minggir setan. Beda tipis sama kita ya. Nah, kalau kita siapa yang minggir? Boro-boro ketemu, ya, baru
keresek itu. Kabur itu. Nah itu kan. Baik. Ya. Nah. Masya Allah, ini sosok yang luar biasa. Nah, standar kita sahabat. Sahabat gak ada yang memahami tuh. Khatamul Anbiya itu cincin kenabian. Mereka faham, yakin, dan tahu bahwasanya itu maksudnya penutup para nabi dan rasul. Makanya mereka tutup tuh celah siapapun orang-orang yang mengaku sebagai nabi, mereka perangi. Terjadi gak? Pas Nabi wafat muncul nabi palsu? Terjadi. Musailimah Al-Kadzdzab, Al-Ansi, dan sebagainya banyak tuh. Apalagi sekarang makin parah. Edisi perempuan ada, ya Eden, edisi aki-aki ada, dulu Ahmad Musa gitu kan. Ada pengikutnya lagi. Hah? Ada pengikutnya lagi. Laku memang kesesatan di Indonesia. Apanya dagangan di Indonesia laku. Sampai kesesatan laku. Ya Allah. Ya Allah. Yang penting kita belajar ya. Belajar. Ya Allah. Ya, bahkan yang kita dapati sekarang, dia nggak ngaku secara lisannya dia adalah nabi utusan Allah. Tapi kalau kita pahami apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, statement yang ini menunjukkan ya bahwasanya dia memposisikan sejajar dengan nabi. Sampai bisa nego sama malaikat maut. Subhanallah. Bedah langit. Ya. Kajiannya bahasa semut, bahasa cacing. Jadi untuk memahaminya nggak cukup hanya sebatas Al-Quran, hadis, aman. Ini pemahamannya pemahaman siapa? Setelah Al-Quran, hadis kita ketahui, oh iya, ini berasal ya bersumberkan Al-Quran dan hadis. Kemudian difahami menurut pemahaman siapa? Menurut pemahaman para sahabat. Sahabat nggak ada tuh yang melakukan aksi-aksi. Begitu ada orang kafir, tebas gitu. Nggak ada ngajarin anarkis. Gimana dikit-dikit bunuh diri, subhanallah, setengah jihad. Ini cuma. Jadi standar kita untuk bisa selamat tidak melakukan sesuatu yang masuk kategori perkara baru dalam agama atau kesesatan secara umum. Maka ketika Al-Quran hadis itu memang kita dengar, yang berikutnya kita simak penjelasan dari Ustaz tersebut. Dia memahami ayat tersebut atau hadis tersebut menurut pemahaman siapa? Kalau menurut pemahaman dirinya sendiri, ya ini peluang besar dia akan jatuh pada penyelisihan terhadap syariat. Makanya kita disebut ahlus sunnah wal jamaah, orang yang komitmen dengan sunnah Nabi wal jamaah, penisbatannya, penyandarannya itu kepada para sahabat. Yang lain silakan. Yang kedua, Ustadz, bagaimana cara menasehati teman yang melakukan bid'ah? Iya, ya memang butuh tahapan ya. Sebagaimana kita juga kan dulu keras, kita juga kan defense. Dulu kita juga alot, ya. Lu garis keras lu kan begitu dulu kita. Pokoknya kafir surga punya ente aja tuh, yang lain salah. Jadi kan kadang susah begitu dulu kan. Waduh, ini kalau agama kita begini caranya nih, waduh berat nih, apa-apa ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dulu ada tuh begitu. Ya, kalau ditanya Ustaz Forozi, dia kaitnya membaca Al-Qurannya, yang biasa juga menyemarakan acara-acara tersebut. Saat mendengarkan penjelasan tentang masalah bid'ah ini gerah sebenarnya. Gue baca Al-Quran kok kan gitu ya. Nah, tapi kemudian setelah mencoba untuk membuka hati, mendengarkan penjelasan tentang masalah bid'ah, oh iya, ya, adakah Al-Quran itu dibaca untuk momen-momen yang sebenarnya di zaman Nabi itu sangat-sangat mungkin dikerjakan oleh para sahabat. Sahabat kan orang yang paling paham tentang kapan Nabi itu lahir, ya. Artinya kalau memang hal itu bagian dari sebuah ajaran agama, tentu generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat, itu orang yang paling dulu mengamalkannya. Tapi ternyata tidak didapati satu riwayat pun mereka melakukan hal itu. Mereka membuat acara-acara seperti itu. Termasuk istri beliau, orang yang paling dekat dengan sosok Nabi, istri Nabi. Tak pernah. Wahai sahabatku, besok datang ya. Ini kita memperingati hari kelahiran Nabi kalian, suamiku. Adakah istri Nabi ya bersikap seperti itu? Tak pernah ada semuanya.
Makanya kan lagi-lagi standar kita mengikuti generasi para sahabat. Kenapa sih sahabat Ustaz? Mereka tuh yang paling paham tentang ajaran Islam yang sebenarnya, ajaran Islam yang murni. Kalau kita nih udah jauh masanya, udah banyak tercampur baur dengan beragam macam bentuk percampuran, apakah karena kepentingan, kebiasaan, nenek moyang, ya kebanyakan orang melakukannya tuh. Tapi kalau sahabat masih murni. Mereka salah langsung ditegur oleh Nabi. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dibutuhkan kelapangan hati. Ya kemudian didoakan sama. Maka pertama doain dulu, ya Allah, semoga Allah berikan hidayah. Allahumma hdihi ila sunnah, ya Allah berikan hidayah kepada sahabatku untuk mengamalkan sunnah. Karena kita yakin dengan kekuatan doa, apalagi doa yang kita sampaikan ad-dhahril ghaib, yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan. Ya. Jadi makanya jangan suka maksa-maksa orang doain kita. Kayaknya lu gak doain gue ya. Kan kemarin gue minta doain, kayaknya lu gak doain gue. Karena sebenarnya doa yang dahsyat itu doa yang seseorang sampaikan tanpa diketahui oleh orang yang sedang didoa. Itu ad-dhahril ghaib. Masya Allah. Kemudian ya kita pendekatan dulu lah kalau ingin menasihati orang, dan pahami dulu karakternya. Kalau tipikalnya temperamental ya nggak bisa langsung kita frontal, sia-sia neraka yang di neraka ya terang ya, ngobrol dulu dong, ngopi dulu. Nah sekarang bilang gitu ya, ngopi dulu, ajak ngopi bareng. Ya, kemudian baru disentuh dikit-dikit. Ya, atau ajak pengajian yang mengajarkan tentang sunnah Nabi SAW. Perlu asik gitu. Kita pengajian insya Allah mencerahkan. Ya, kita jadi paham tentang Islam yang benar seperti apa. Aja. Ya, karena kalau mungkin mengandalkan penyampaian kita, ya boleh jadi kan kita punya banyak keterbatasan. Kadang-kadang juga nggak pakai dalil. Ya bro, neraka nih bro. Apa dari ya pokoknya neraka yang begini, neraka nih begini. Salah nih begini neraka. Ya. Gitu ya. Jadi seperti itu, coba cari cara terbaik. Ya, sebagaimana juga dulu kita melakukan penentangan sebelum mengenal sunnah, dan kemudian pada akhirnya ada satu titik di mana Allah berikan hidayah. Dan itu biasanya memang kita dapatkan bukan dengan pola dakwah yang keras, ya, tapi dengan kesantunan, kelemah lembutan, ya, dan sebagainya. Nah seperti itu barakallahu fikum. Nah ini sebetulnya masih relate dengan pembahasan barusan Ustaz ya, mengenai beberapa mulut Nabi yang memang masuk ke dalam bid'ah Ustaz ya. Yeah. Jadi Ustaz mau bertanya, kebanyakan kan zaman sekarang Ustaz merayakan hari ulang tahun, sedangkan Nabi kan tidak mengajarkan. Nah, bagaimana itu Ustaz? Apakah itu perkara bid'ah? Apakah termasuk bid'ah yang mana? Iya, itu yang pertama. Nabi tidak membagi-bagi bahwa setiap bid'ah itu ada yang baik, ada yang tidak. Ada bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang hasanah. Kan itu bahasanya ya. Nabi secara tegas mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Dan akhirnya kalau dibagi-bagi ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah yang hasanah. Ini rancu. Padahal di kelanjutan hadis tersebut wa kullu dhalalatin finnar. Dan orang-orang yang berada di atas kesesatan, maka mereka mendapatkan ancaman di neraka. Kalau ada bid'ah hasanah berarti ada kesesatan yang disyur. Gitu pemahamannya kan? Oh iya kan? Kalau masih dibagi-bagi, oh ternyata nggak semuanya tuh bid'ah dhalalah. Berarti tidak semua kesesatan juga ya ada di neraka. Nah, dapat ancaman neraka. Ada kesesatan yang memang ya di surga. Jadi dalam hal ini ya rekan-rekan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kita harus memahami perkara ini dengan hati yang lapang ya. Dengan hati yang lapang. Ya. Di bahwasanya kalau memang itu adalah perkara agama, maka kita
berusaha semaksimal mungkin untuk komitmen mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Itu menjadi standar. Ini merupakan bagian dari syariat atau bukan? Karena kalau bukan dari syariat itu hanya sebatas ada, ya, tapi kemudian dianggap sebagai sebuah ibadah yang harus dilakukan. Nah, ini yang kemudian jadi bid'ah. Nabi merayakan, ketemu gak dengan hari kelahirannya sepanjang hidupnya? Ketemu kan? Iya, setiap tahun beliau ketemu. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ya ada di satu tahun, walaupun nggak tiap tahun ada di satu tahun, mungkin yang orang bilang itu ulang tahun emas. Berarti usia berapa itu? Ucap itu ya 50. Kemudian Nabi undang para sahabatnya, kayak sahabatku ya, besok atau beberapa hari ke depan aku akan merayakan hari ulang tahun emas. Ada datang ya? Ada gak? Ya, riwayat hadis yang menjelaskan Nabi melakukan hal itu? Kan enggak. Karena sebenarnya momen hari kelahiran saat kita ketemu lagi dengan momen tersebut, itu momen terbaik untuk bermuhasabah. Ya Allah. Memang catatannya, sebutannya bertambah tuh umur kita. Tapi hakikatnya jatah kita semakin berkurang. Jatah hidupnya berkurang. Artinya kalau jatah hidup berkurang, yang semakin dekat pada dirinya adalah kematian. Kuburan gimana? Layakkah kita nih mau masuk kuburan makin dekat nih, kemudian kita rayakan? Ini kita bicara logika sehat dulu. Ya, kita nih mau masuk ke kuburan gimana? Seiring bertambahnya usia, seiring kita ketemu lagi dengan hari kelahiran. Mau ke kuburan yang seharusnya menyiapkan amal soleh, yang ada kita lakukan hal-hal yang sia-sia. Iya jemaah. Dan itu kan bukan budaya Islam. Cuma memang masalahnya tokoh-tokoh agama melakukannya. Yang jadi korban siapa? Orang awam. Itu ustaz aja dipilih ustaz tuh kan. Makanya beratnya tanggung jawab seorang ustaz, seorang tokoh agama, orang yang ditokohkan di masyarakat. Ya, ketika kesesatan muncul dengan sebab perbuatannya, dia menanggung tuh dosa dari orang-orang yang mengikuti. Begitu sebaliknya, disampaikan kebenaran, diikuti itu apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan, maka dia juga mendapatkan pahala dari setiap orang yang mau mengikuti apa yang dia sampaikan. Ya, jadi dalil kita, dasar kita di dalam beramal bukan ustaz juga ngerjain itu. Sama nih orang kadang suka cari-cari celah. Itu Saudi juga sekarang udah mulai hedon ustaz gitu ya. Ada acara ini, acara itu. Saudi itu bukan rujukan, bukan dalil kita di dalam beramal. Dalil kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangankan di Saudi, di situ ada Mekah, ada Madinah. Dulu di saat Nabi berdakwah, masih ada Nabi, manusia terbaik, manusia yang paling lembut dakwahnya. Ya, kan juga terjadi kerusakan di mana? Di situ juga kan? Sama di Mekah, Madinah. Ya apalagi sekarang udah makin jauh dari masa nabinya. Nabinya udah wafat. Keilmuan juga semakin berkurang kualitasnya. Kan gitu ya? Iya. Jadi bukan hal yang mengherankan. Ya, itu biasa cuma. Biasa. Yang penting kita nggak jadikan hal itu sebagai standar di dalam beragama. Terus juga pada joget-jogetan, Ustaz, pada begini, pada diskotik, bahkan kemarin bikin perhelatan WWF gitu kan, dan sebagainya, konser, bukan jadikan rujukan itu. Ya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan biasanya memang sasaran tembak statement-statement seperti itu ya tidak lain untuk mendiskreditkan negara tersebut. Padahal kalau kita mau banding-bandingkan, kita nggak menutup mata dengan hal-hal yang seperti itu yang kadang menyedihkan. Tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, tetap masih jauh lebih baik. Ya, nah seperti itu ya. Barakallahu fikum. Silakan. Ada lagi? Ya, masih ada 3 pertanyaan. Masya Allah. Ini langsung aja ya, terkait amalan. Ya. Yang pertama, Ustaz, bagaimana cara menjelaskan kepada kebiasaan orang yang kirim doa dengan Al-Fatihah? Ya. Kemudian yang kedua, apakah boleh mengumandangkan azan di rumah pada saat terjadi bencana alam? Barakallahu fikum.
Baik, yang pertama tentang masalah Fatihah. Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang selalu berulang-ulang kita baca di dalam salat, dan dia merupakan bagian dari rukun salat. Nah, akan tetapi kembali lagi, menempatkan Al-Fatihah dalam sebuah ibadah perlu dalil, perlu contoh, perlu petunjuk. Ya, karena ini bicaranya ibadah. Makanya para ulama membuat kaidah hukum asal dari sebuah ibadah, al-aslu fil ibadati muharram. Muharram. Hukum asal dari sebuah ibadah itu terlarang sampai kemudian kita mengetahui ada dalil yang mendasarinya. Ya. Kita sholat subuh 2 rakaat karena kita tahu ada dalilnya. Subuh 2 rakaat. Kan gitu ya. Zuhur 4 rakaat dan seterusnya. Nah, jadi sebelum kita mengetahui dalil dalam sebuah ibadah atau aktivitas yang dikatakan ibadah, maka kita harus tahu dulu dalilnya sebelum kita melakukannya. Termasuk membaca Al-Fatihah untuk kita kirimkan kepada orang-orang yang meninggal, gitu ya. Nabi menghadapi kehidupan, di dalam kehidupannya, ya di saat ketemu momen-momen berduka, keluarganya meninggal, sahabat meninggal, alami kan, putrinya meninggal duluan semua. Kan yang meninggal belakangan itu cuma Fatimah. Selebihnya Nabi masih hidup, putra-putrinya meninggal. Istri beliau sebagian meninggal, termasuk Khadijah. Ya. Sahabatnya meninggal. Orang tuanya meninggal. Adakah Nabi SAW mengirimkan bacaan Al-Fatihah untuk orang-orang yang beliau cintai? Tidak. Ya, yang Nabi lakukan adalah mendoakan. Itu yang sampai. Ya Allah, berikan ampunan untuk abah saya, ya Allah, yang sudah meninggal. Luaskan kuburnya, terima amal solehnya, jangan diadab di dalam kuburnya, ya Allah. Ini kalau anak doain kayak begitu untuk orang tuanya, untuk kerabatnya, nyampe cuma doa. Karena Nabi memang berdoa, bukan nyampaikan atau bukan mengirimkan Al-Fatihah. Al-Fatihah diturunkan kepada siapa sih jemaah? Kepada Nabi. Kan Nabi paling paham peruntukannya untuk apa, kapan ditempatkan, kapan dibaca dan sebagainya. Kan gitu ya. Kalau dikhususkan untuk dikirimkan kepada mayat yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah meninggal, ya, kalau itu adalah tuntunan, pasti Nabi ajar, pasti Nabi contoh, tapi Nabi nggak contohkan. Berarti ya kita harus terus lagi. Nabi ngambil orang di belakang. Ini udah solusi banget nih. Kan kadang-kala alasannya, ya kita kan mau kirimkan doa, doanya bukan dalam bentuk Fatihah. Silakan, ya Allah ampuni dosanya. Bahkan sekalipun dengan redaksi mau bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa apa pun silakan. Ya, itu cuma ini. Ya. Jadi kalau sekiranya memang Al-Fatihah itu bisa kita amalkan untuk kita kirimkan kepada mayat, Nabi udah melakukannya, Nabi udah mencontohkannya, sahabat pun demikian. Ini ya. Jadi bukan kita larang orang baca Fatihah, enggak. Tapi menempatkan Fatihah untuk dikirimkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, ternyata kita tidak dapati di dalam hadis ya yang sahih yang menjelaskan Nabi dan orang-orang terbaik itu murid-murid Nabi itu para sahabat melakukannya. Cuma kalau kita kan memang kebanyakan standarnya dari dulu udah begini, itulah yang menjadi sebab kita nggak mau komitmen untuk mengikuti sunnah. Kebanyakan orang juga mengerjakannya, Ustaz. Ya, standar kebenaran di dalam beragama itu bukan yang dilakukan oleh kebanyakan orang, karena Allah sudah menegaskan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti sesuatu yang banyak dilakukan oleh manusia, hati-hati. Kebanyakan manusia itu akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Ya, jadi maksudnya ikuti dalil, petunjuk, contoh dari Nabi. Setelah Al-Fatihah tadi poinnya tentang apa? Mengundangkan azan. Oh ya, azan di saat terjadi bencana. Kita perlu memahami
mengetahui pensyariatan azan. Azan itu ditetapkan saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendapatkan info dari seorang sahabat yang beliau mendapatkan mimpi dari Allah. Ya. Yang dimana mimpinya saat itu orang sedang bingung, bermusyawarah. Nabi ajak bermusyawarah banyak orang untuk menentukan gimana cara untuk mengumpulkan manusia ya ketika tiba waktu sholat agar mereka tahu. Ada yang mengusulkan kita pakai tabuhan saja, ya. Ada yang mengusulkan kita pakai trompet saja. Jadi ternyata Rasul katakan Rasul tidak setuju. Ada amrul Yahud yang pakai trompet itu kebiasaannya orang-orang Yahudi. Ada yang mengusulkan kita pakai lonceng. Ada amrul Nasara. Ini kebiasaan orang-orang Nasrani. Nabi tidak mau mengikuti kebiasaan mereka, syiar-syiar mereka. Nah, akhirnya jadikanlah ya oleh Allah sebuah pensyariatan dalam bentuk apa? Ada sahabat yang mimpi, sahabat itu cerita, maka Nabi pun diberikan wahyu. Itulah cara untuk memberikan info kepada kaum muslimin tibanya waktu salat. Adzan. Jadi adzan disyariatkan tujuannya adalah untuk memberitahu kaum muslimin tentang tibanya waktu salat. Ya. Adapun tatkala terjadi bencana, wallahu taala a'lam wa a'lam, kalau hanya sebatas bertakbir itu boleh. Tapi kalau adzan sempurna, Anda belum mengetahui penjelasan dari para ulama. Dan kalau sejauh yang Anda pelajari terkait dengan pembahasan masalah adzan, memang adzan peruntukannya adalah untuk memanggil orang atau memberikan info tentang tibanya waktu sholat. Makanya nanti akan menjadi pembahasan juga, terus gimana ini kuburan terus diadzanin, ya. Kuburan sudah ada adzan ya? Baru mau nanya. Pas dikuburkan, kemudian pas lahir itu bentuknya seperti apa? Tadi ada pembahasan selanjutnya misalnya. Tadi juga sempat ada yang menanyakan, banyak kalau misalnya kita sholat jamaah masjid, setelah sholat biasanya ya tadi ya Pak ya ada bacaan alhamdulillah itu Fatihah. Itu berarti kondisi kita sebaiknya kita diam gitu. Iya, artinya kalau kita berada di satu masjid yang ternyata amaliyah ibadahnya itu ya bentuknya adalah kreasi, ya, bukan sunnah, ya berarti ya kita tidak perlu mengikutinya. Kan kita sudah paham, oh iya, ternyata Nabi kalau habis sholat istighfar 3 kali, kemudian mengucapkan tasbih 33 kali, subhanallah, mengucapkan tahmid, alhamdulillah 33, mengucapkan takbir Allahu akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali untuk mengenangkan jadi 100, kemudian baca ayat kursi, membaca surah favorit Al-Ikhlas, membaca Al-Falaq, membaca An-Nas di momen sholat subuh dan maghrib, maka dibaca 3 kali ya, Al-Ikhlasnya, Al-Falaq dan An-Nasnya. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita dan seterusnya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dan seterusnya. Nah, seperti itu. Maka zikir-zikir seperti itu yang kita lakukan, dan beliau lakukan zikir tersebut sendiri-sendiri. Andai pun ada suatu waktu Ustaz ini ada dalam rangka mengajarkan, boleh suatu waktu, tapi kan nggak mungkin dia masa nggak pas kalau mengajarkan itu setiap hari dan jadi sebuah rutinitas. Mengajarkan itu udah, kalau dianggap sudah bisa, udah ingat oh ini urutan ini sudah selesai masing-masing. Kalau kita kan enggak, itu menjadi sebuah ketentuan, zikirnya harus bareng muslimnya. Ini menyangkut cara nggak gimana? Cara. Nah ya, penyelisihan di dalam sebuah syariat itu ketika terjadi penyelisihan dari sisi cara. Ya, nah berarti sikap bijaknya adalah ya sudah, tidak apa-apa, nggak perlu diprotes, biarkan. Kan kita nggak punya kewenangan dalam hal ini. Ya sudah, kita amalkan saja usul sunnah, kita baca sendiri. Ya. Apalagi kan memang tidak ditanya kan, itu tadi ngikutin ya kan enggak kan? Ya sudah, kita amalkan saja apa yang kita fahami yang sesuai sunnah. Demikian barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Satu lagi Ustaz. Baik. Boleh jawab singkat lagi Ustaz. Baik. Bagaimana dengan strategi dan cara berdakwah wali songo zaman dahulu? Apakah termasuk dalam kategori bid'ah? Insyaallah kayak Ustaz. Oh iya, yang Anda ketahui di antaranya dijelaskan oleh Syekh Ustaz Zainal Abidin, beliau punya buku tentang sejarah wali songo. Ya.
Di antaranya perkara membuat acara di momen kematian itu dia. Ya. Itu kan terjadi kalau kita baca sejarah itu di masa Wali Songo. Ya, di masa Wali Songo, khususnya di masa di antaranya Sunan Kalijaga. Karena saat itu kita perlu memahami agama yang lebih dulu bercokol di Indonesia, ya, yang lebih dulu hadir di Indonesia itu adalah agama Hindu, Buddha dibandingkan Islam. Islam gak ada. Nah, saat Wali Songo berdakwah di tengah-tengah orang-orang Jawa, katakanlah ya, yang saat itu menjadi medan dakwahnya, mereka tuh bertanya kepada beliau, kita kalau di Hindu, di Buddha, gitu ya, kalau terjadi kematian, maka kita buat acara. Kita buat acara. Di antaranya main judi koprok, judi sabung ayam, nah gitu. Untuk menghilangkan duka cita bagi keluarga yang sedang berduka, kan gitu ya, yang ditinggal mati oleh keluarganya. Itu. Bagaimana dalam Islam? Nah, ini dalam rangka untuk menimbulkan ketertarikan hasil ijtihad. Kaulah akhta ini Sunan, kalau nggak Sunan Kalijaga, Sunan Kudus ya, atau Sunan Ampel. Kemudian beliau berijtihad. Ia dalam rangka untuk menarik perhatian. Dalam Islam ada. Nanti kita buat, kita kumpul-kumpul, kita baca ini, terus itu kita doakan, ya. Dan kemudian itu dikritisi oleh Dewan Wali Songo. Wali Songo yang lain pun mengkritisi. Ini namanya kita membuat hal-hal baru dalam perkara agama. Tapi kemudian ya wali yang berijtihad seperti itu mengatakan ini hanya sebatas di awal saja. Semakin banyak nanti yang masuk Islam, maka semakin banyak pula mereka akan ingin mengetahui tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Otomatis ketika mereka semakin paham tentang ajaran Islam sebenarnya, mereka akan tinggalkan kebiasaan tersebut. Tapi ternyata hal yang kayak begini enggak sampai. Jadi itu padahal ini produk dari luar Islam. Karena Nabi sendiri nggak bikin acara, ya. Dan pasti akan memberatkan, kesian tuh lagi berduka harus nyiapin besek, yang datang 150, waduh, kan nggak 150 bikinnya bisa 170, karena takut ada yang double, minta 2 berkat dan sebagainya, repot. Orang berduka ditimpa lagi dengan hal gitu. Ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali banyak khilaf dan tentu kita menampun kepada Allah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.